Bismillah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Hadis yang sangat ringkas yang mencakup segala aspek akhlak. Perhatiannya Rasulullah SAW terhadap aspek akhlak, bahwasanya seorang muslim yang mengaku dia beragama Islam, dia maka orang lain itu pasti selamat dari gangguan lisan dan juga tangannya. Naam. Kejahatan apa lagi yang tidak dilakukan oleh lisan dan tangan? Semuanya dilakukan oleh lisan dan tangan. Apabila seorang muslim mengetahui hadis ini saja, mengamalkan, maka tercapai kedamaian di dunia, tercapai kedamaian di negara ini. Tak ada lagi korupsi, tak ada lagi teror, tak ada lagi konflik. Hanya karena apa? Satu hadis ini. Maka benar perkataan Al-Imam Al-Bukhari dalam babnya di Sahih Bukhari, beliau mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan sebelum beramal. Nah, mungkin sedikit sekali dari kita orang-orang muslim yang mempelajari hadis tersebut. Padahal hadis tersebut adalah hadis pembatasan oleh Rasulullah SAW tentang istilah atau tentang definisi muslim. Muslim itu yang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Nah, maka ini juga harus kita renungkan bersama, bahwasanya seorang muslim itu tidak cukup hanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tapi dia juga harus meningkatkan kualitas akhlaknya terhadap sesama manusia, pergaulan terhadap manusia yang lain, akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap teman-teman. Maka ini juga harus dijaga, ditingkatkan. Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kita atas kejahatan lisan maupun kejahatan tangan, yang ini termasuk pendzaliman terhadap sesama muslim ataupun sesama manusia, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya kelak. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan perkara akhlak dalam Al-Qur'an. Di antara mereka adalah akhlak-akhlaknya para pedagang, yang kadang cinta terhadap dunianya, cinta terhadap dagangannya, cinta terhadap laba, yang penting akhirnya mengesampingkan akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang mutaffifin, orang-orang yang mengurangi takaran. Ketika dia menimbang, dia mengurangi takaran. Tapi ketika dia membeli, barangnya ditimbang, minta dilebihkan. Itulah orang-orang al-mutaffifin, yang tidak mempunyai akhlak dalam berdagang, yang tidak mempunyai akhlak dalam berjual beli. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di ayat yang kedua, siapakah al-mutaffifin itu? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Dan dia orang yang minta apabila menerima takaran dari orang lain mereka dipenuhi. Kalau dia beli beras,
Ya tolonglah timbangannya diangetin dikit, jangan pas banget, diangetin dikit. Itu orang-orang yang pertama cirinya seperti itu. Kemudian yang ciri yang kedua, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan mereka apabila menakar untuk orang lain, nimbang buat orang lain, dia jadi penjualnya, maka dia mengurangi. Kalau beli minta ditambah, kalau jual minta dikurangi. Pengennya 1 kilo tapi dikasih 0,9 kilo. Nah, nggak apa-apa, ini udah mau 1 kilo dikurang-kurangi. Itulah al-mutaffifin yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tidak mempunyai akhlak dalam berdagang, mendolimi manusia. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Padahal mereka itu ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka itu menyangka? Tidaklah mereka itu menyangka bahwa mereka itu ya ba'utsun, mereka akan dibangkitkan lagi dan ditanyai atas apa yang mereka lakukan. Ingat, perbuatan dolim kepada manusia itu harus dia persidangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang yang mendolimi dan orang yang didolimi. Dan Allah Subhanahu wa taala sana ya. Iya, minta mama. Nah, apa ini ada sedikit gangguan. Sana dulu ya. Nah, kita lanjutkan. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak mengira? Apakah mereka tidak menyangka, tidak memikirkan bahwasanya mereka itu akan kelak akan dibangkitkan, akan ditanyai, akan diberikan pertanggungjawaban atas apa yang mereka perbuat, atas pendoliman yang mereka lakukan terhadap manusia, dan mereka akan dibangkitkan. Orang yang didolimi dan orang yang mendolimi akan berhadapan. Bila orang yang mendolimi nanti tidak mempunyai pahala, maka dia akan ditimpakan dosa oleh orang yang didolimi. Nah, tukar. Yaumin adim, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Apakah mereka tidak menyangka di hari mereka akan dibangkitkan di yaumin adim, pada suatu hari yang besar, perkaranya lebih besar daripada 0,1 kg beras. Perkaranya lebih besar daripada itu. Perkaranya lebih besar daripada 100.000, 200.000. Nah, ketika dibangkitkan, si A pernah mendolimi si B dalam harta karunnya, maka si A didatangkan dan si B didatangkan. Kemudian si A ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu kamu telah mendolimi si B, maka pahala si A akan diberikan kepada si B sebagai bentuk tebusan. Ternyata pahalanya si A ternyata tidak punya pahala lagi, karena dia telah mendolimi banyak orang, pahalanya udah dibagi-bagi. Akhirnya si B yang mempunyai dosa, dia punya dosa, dosanya dikurangi dan diberikan kepada si A. Nah, padahal pada hari itu kita butuh banget namanya pahala. Sudah tidak punya kesempatan lagi untuk apa? Untuk beramal lagi, mencari pahala udah nggak ada. Adanya di situ adalah bekal yang tidak bisa bertambah lagi. Nah, tidak punya kesempatan lagi untuk beramal. Nah, dan celakalah orang-orang yang mutaffifin. Wail itu segala ungkapan cilaka kowe, itu bahasa Jawanya kayak ngono. Celaka bener-bener lil mutaffifin, orang yang mendolimi ketika dia menakar timbangan.
Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana mereka berdiri di hadapan Robnya, di pengadilan yang tidak ada lagi namanya suap menyuap, tidak ada lagi namanya ketidakadilan. Pengadilan yang maha adil, yang tidak akan terluput sedikit pun sesuatu, sedikit maupun banyak, dari kebaikan maupun kejelekan. Nah, faedah dan kesimpulan. Yang pertama, ancaman yang keras bagi orang yang mendolimi manusia. Nah, ini ancaman ini, maka pendoliman terhadap manusia itu kita harus hati-hati. Jangan sampai kita mendolimi orang lain, karena itu sangat dosanya sangat besar. Nanti kita akan di bawah dosanya kita sampai yaumul qiyamah. Nah, kecuali kita sudah dimaafkan oleh orang yang kita dolimi, maka berhati-hati. Ingat selalu hadis yang saya bawakan tadi di awal pembelajaran, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim itu yang dia selamat orang lain dari gangguan lisannya maupun gangguan tangannya. Gangguan lisan yang gibah, adu domba, namimah, itu didustai, dibohongi, itu gangguan lisan. Adapun gangguan tangan banyak, dipukul lah, dicurangi lah, atau apa, dikurangi tambah timbangannya dan yang lainnya. Jangan sampai, minimalkan. Nah, Islam memerintahkan untuk bersikap amanah, adil, serta melarang dari khianat, mendolimi hak orang lain, mengharamkan untuk mengurangi timbangan dan takaran. Yang ketiga, wajib bagi seorang yang beriman, apabila dia diberi tugas suatu perkara, maka dia lakukan dengan baik dan ikhlas, tidak malas, tidak lalai akan tugasnya, menyia-nyiakan waktu, kemudian dia mengambil upah setelah itu, maka termasuk mengurangi jenis timbangan. Nah, yang keempat, ketika manusia dibangkitkan pada hari kebangkitan dan penghitungan amal, orang-orang yang mengurangi timbangan, orang-orang yang menipu, orang-orang yang berdusta, orang-orang yang zalim secara keseluruhan, mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan kesalahan dan kejahatan sangat besar. Tapi pada saat itu pengetahuan mereka nggak laku lagi, sudah tidak ada lagi, tidak berguna lagi hari pada hari itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak berguna lagi harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat dari kesyirikan, selamat dari kemaksiatan, selamat dari mendolimi orang lain. Nah, hari di mana semua kita akan dikumpulkan, saling melihat amalan kita. Nah, ketika pada ingat hari itu, maka harusnya kita di dunia ini tidak sombong, ora kemaki. Nah, sak ganteng-gantengnya antum, sak ayu-ayune antum, semua kabeh bakal mati. Semua bakal jadi tengkorak. Sak ganteng-gantengnya antum, sak ayu-ayune antum, kalau antum mati, apa antum gak akan dikubur? Kan pasti dikubur. Nah, dan semua kalau pas sudah kita mati, maka selesai sudah amal perbuatan kita, selesai untuk mencari bekal, tinggal apa? Melanjutkan perjalanan yang sangat jauh, yang abadi, yang tidak ada lagi tempat untuk beramal mencari bekal. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muslim yang hakiki, yaitu orang yang bisa menjaga lisan kita dan bisa menjaga tangan kita agar tidak
mengganggu muslim yang lain. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.